Hello Technolovers, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada Oktober 2024 akan menerima banyak tugas penting di sektor ekonomi dari Presiden Joko Widodo. Banyak tugas dari era Jokowi sudah siap diambil dan dilanjutkan oleh Prabowo. Beberapa waktu lalu, Prabowo menyatakan saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama TKN dan relawan Prabowo Gibran, kita membangun di atas landasan yang telah dibangun Presiden sebelum kita, Jokowi. Tapi kita bertekad untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Prabowo menyatakan, kami Kim, atau Koalisi Indonesia Maju, tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu. Kami adalah penerus Presiden Joko Widodo, bangsa yang baik dan mulia yang selalu menghormati pemimpin-pemimpinnya. Prabowo sendiri berkomitmen untuk memperbaiki kelemahan yang ada di pemerintahan Jokowi, terutama di bidang ekonomi, yang telah menjadi kendala utama selama jabatannya. Lantas, apa saja warisan ekonomi atau pekerjaan besar yang bakal diterima Prabowo dari Jokowi? Utang. Yang pertama ada utang, di mana pemerintah berganti setiap 5 atau 10 tahun sekali. Selain kebijakan dan program pembangunan yang diberikan oleh berbagai rezim, utang juga diwariskan. Rezim baru diperkirakan akan menanggung utang yang lebih besar daripada presiden sebelumnya saat pemerintahan Joko Widodo purna tugas pada Oktober mendatang. Jumlah utang pemerintah mencapai Rp8.144,6 triliun per 31 Desember 2023. Dengan rasio utang terhadap PDB 38,59%. Selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah bertambah Rp5.536,6 triliun, naik 3 kali lipat atau 212%. Sebagai ilustrasi, Jokowi menerima warisan utang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp2.608 triliun ketika dia menjabat pada tahun 2014. Pemerintah berganti setiap 5 atau 10 tahun sekali. Selain kebijakan dan program pembangunan yang diberikan oleh berbagai rezim, utang juga diwariskan. Rezim baru diperkirakan akan menanggung utang yang lebih besar daripada presiden sebelumnya saat pemerintahan Joko Widodo purna tugas pada Oktober mendatang. Jumlah utang pemerintah mencapai Rp8.146,6 triliun per 31 Desember 2023. Dengan rasio utang terhadap PDB 38,59%. Selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah bertambah Rp5.535,6 triliun, naik 3 kali lipat atau 212%. Sebagai ilustrasi, Jokowi menerima warisan utang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp2.608 triliun ketika dia menjabat pada tahun 2014. Selain itu, rasio utang telah meningkat selama pemerintahan Jokowi. Ini telah meningkat dari 24,68% pada tahun 2014 menjadi 30,23% pada tahun 2019. Namun kenaikan ini baru terjadi saat pandemi naik dari 30,23% pada tahun 2019 menjadi 39,43% pada tahun 2020. Rasio utang terus meningkat di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Utang pemerintah hanya boleh mencapai 60% dari PDB. Jika lebih dari itu, Indonesia bisa bangkrut karena tidak lagi mampu membayar utang. Pertumbuhan ekonomi. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah tembus 6%. Terakhir pada tahun 2023, pertumbuhannya hanya 5,5%, lebih rendah dari realisasi 2022 sebesar 5,31%. Namun, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN atau Bappenas, pertumbuhan ekonomi rata-rata harus lebih dari 6% dan kontribusi sektor manufaktur harus lebih dari 30% dari produk domestik bruto atau PDB untuk menjadi negara maju atau berpendapatan tinggi. Seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sangat penting untuk terus mendorong industrialisasi agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih kencang dari yang saat ini. Namun sejak tahun 2000, kontribusi manufaktur terhadap PDB telah menurun. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 32% pada tahun 2002, tetapi terus merosot hanya menjadi 18,3% pada 2022. Pada 2023, kontribusi industri manufaktur masih 18% atau 18,67%.
Oleh karena itu, Erlangga menyatakan bahwa pendekatan yang akan digunakan untuk terus meningkatkan peran industri manufaktur adalah dengan menggabungkannya dengan kinerja pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya, negara-negara maju telah banyak menggabungkan industri pengolahan atau manufaktur dengan sektor perdagangan dan jasa. Proses ini disebut servicification. Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan, peningkatan jasa manufaktur seperti desain, R&D, dan purna jual menunjukkan verifikasi. Oleh karena itu, meskipun kontribusi industri pengolahan menurun, situasi tersebut belum menunjukkan gejala deindustrialisasi dini. Ia memastikan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB akan tetap setara dengan kontribusi sektor manufaktur selama periode 2022 yang sebesar 32% melalui strategi integrasi sektor manufaktur dengan sektor perdagangan dan jasa. Infrastruktur. Tentu saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Jokowi memiliki sejumlah program prioritas termasuk proyek strategis nasional atau PSN yang menurut data dari Kemenko Perekonomian berjumlah 16 PSN dengan nilai investasi sekitar Rp1.257 triliun. Beberapa proyek dengan label PSN ini dimasukkan ke dalam Permenko Perekonomian nomor 6 tahun 2024 dan akan dimulai oleh pemerintahan yang akan datang. Hilirisasi. Dan terakhir ada yang selalu digembor-gemborkan oleh Jokowi, di mana Jokowi sendiri juga mewariskan program hilirisasi, di mana program ini dikatakan Prabowo memberikan manfaat besar bagi Indonesia, salah satunya soal hilirisasi nikel. Prabowo sendiri menyatakan bahwa program hilirisasi nikel Jokowi menghasilkan keuntungan bagi negara. Mengatakan bahwa sebelum program ini dimulai, pendapatan negara hanya 3,3 miliar US dollar atau sekitar 50 triliun rupiah, karena produk yang dijual adalah biji nikel atau bahan mentah. Setelah ekspor bahan mentah dilarang pada tahun 2022, pendapatan negara mencapai 33,8 miliar US dollar. Prabowo menyatakan bahwa capaian ini telah meningkat 10 kali lipat atau 1000% dari sebelumnya. Setelah ekspor bahan mentah dilarang pada tahun 2022, pendapatan negara mencapai 33,8 miliar US dollar atau setara dengan 557 triliun 243 miliar 700 juta rupiah. Prabowo menyatakan bahwa capaian ini telah meningkat 10 kali lipat atau 1000% dari sebelumnya. Nah, itulah tadi warisan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Apakah Prabowo sanggup menyelesaikannya? Kita tunggu aja nanti ya. Gimana menurut kalian nih sebagai warga negara Indonesia? Coba berikan opini kalian di kolom komentar. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like dan share juga video ini ya. Sampai jumpa.